Halo guys, balik lagi dengan Koko. Beberapa hari yang lalu akhirnya Poco M3 ini rilis resmi juga dan sudah diumumkan harganya. Dan sempat bikin gaduh tuh pasar smartphone. Apalagi buat teman-teman yang sudah beli Redmi Note 9. Jadi merasa kecewa karena speknya 1112. Sampai-sampai di video review kami soal Poco M3 ini banyak banget yang komen. Nah, di video kali ini biar nggak penasaran apa sih bedanya dari Poco M3 ataupun dari Redmi Note 9 ini, video kali ini saya akan bikin video perbandingannya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita mulai ke videonya. Sebelum masuk ke pembahasannya, karena saya sudah nggak pegang Redmi Note 9, akhirnya saya beli baru nih Redmi Note 9 buat bikin video ini. Jadi sebelumnya kita buka dulu ya Redmi Note 9-nya. Yang pertama akan saya sorotin yaitu bagian desain. Cuman di bagian desain ini preferensi masing-masing ya. Gimana teman-teman lebih suka Poco M3 atau Redmi Note 9. Cuman kalau saya pribadi sih lebih suka desain casing belakangnya Redmi Note 9. Yang terlihat lebih mewah dan premium. Namun minusnya casing dengan finishing glossy seperti ini tuh juga bikin mudah meninggalkan sidik jari. Poco M3 juga nggak jelek desain casing belakangnya. Punya finishing coating liter yang berarti aman akan bekas sidik jari. Cuman minusnya kalau menurut saya di logo Poco yang terlalu gede di atas ini. Entah mengapa dari Poco X3 NFC dan kali ini Poco M3, tulisan Poco-nya tuh gede-gede gini. Tapi ya ini balik lagi ke selera personal ya. Kalau dari segi layar, kedua smartphone ini menggunakan layar berukuran 6,53 inch berpanel IPS. Cuman untuk Redmi Note 9 sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 5, sedangkan Poco M3 cuman Corning Gorilla Glass 3. Dari segi kualitas layar, menurut saya kedua smartphone ini mirip sih. Yang kerasa beda cuma di bagian tombol dan notch dari kedua handphone ini aja. Nah, lanjut ke bagian yang paling seru buat kita bahas, yaitu performanya. Jadi kedua smartphone ini pakai chipset dengan pabrikan yang berbeda, yaitu Redmi Note 9 menggunakan chipset dari MediaTek, terus si Poco M3 menggunakan chipset dari Qualcomm. Nah, kalian tim mana nih? Tim MediaTek apa tim Qualcomm? Coba tulis di kolom komen dulu ya. Buat nge-refresh lagi, Redmi Note 9 yang kami beli ini juga dengan RAM 4GB dan ROM 64GB serta memiliki SoC MediaTek Helio G85 berkekuatan octa-core up to 2 GHz. Sedangkan Poco M3 juga RAM 4GB dan ROM 64GB dan memakai SoC Qualcomm Snapdragon 662 octa-core up to 2 GHz. Di bagian performa kali ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Jadi pertama akan saya tes dulu lewat benchmark, dan yang kedua akan saya tes lewat main game. Pertama kita ke benchmarknya dulu. Lewat aplikasi Antutu Benchmark 8.0, skor dari Redmi Note 9 yaitu 190 ribuan dengan skor CPU 73 ribuan dan skor GPU 41 ribuan. Sedangkan di Poco M3 skornya mendapatkan 177 ribuan dengan CPU 68 ribuan dan GPU 33 ribuan. Kedua pengetesan 3D Mark World Live, Redmi Note 9 overall skornya di 696 dengan average IPS 4,20, dan untuk Poco M3 average skornya di 369 dengan average IPS di 2,20. Ketiga lanjut di Geekbench 5, di mana Redmi Note 9 mendapatkan angka single core 360 dan multicore 1328, sedangkan di Poco M3 angka single core-nya di 315 dan multicore di 1382. Lalu untuk pengetesan GPU, di sini saya menggunakan GPU Mark Benchmark, di mana Redmi Note 9 mendapatkan skor 660 ribuan dan Poco M3 skornya di 570 ribu. Lanjut lagi di GFX Benchmark Tessellation yang rendah, di mana Redmi Note 9 dapat 26 fps dan Poco M3 itu cuma dapat 18 fps saja. Dari segi benchmark tadi kita bisa lihat kalau Redmi Note 9 itu lebih unggul sedikit daripada Poco M3. Cuman perbedaannya nggak terlalu signifikan sih. Nah, dan setelah pengujian benchmark, kita lanjut untuk main game. Pertama, kita main PUBG Mobile di ruangan dengan suhu 27,4 derajat. Redmi Note 9 di sini bisa rata kanannya di HD frame rate high, sedangkan Poco M3 cuman di balance medium aja. Karena beda, biar seimbang, saya pakai settingan smooth high di kedua smartphone ini. Dan hasilnya, walaupun gambarnya memang jadi tidak terlalu detail, tapi minimal kami bisa bermain dengan nyaman. Dalam 25 menit bermain, Redmi Note 9 baterainya berkurang 6% dengan suhu naik ke 42 derajat. Sedangkan untuk Poco M3, baterainya berkurang 5% dengan suhu naik ke 41 derajat Celcius. Kedua, game Genshin Impact dengan suhu ruangan di 28,3 derajat Celcius.
Kali ini saya bermain dengan settingan terendahnya. Dari kedua smartphone ini dengan settingan grafik rendah, baik dari Redmi Note 9 maupun Poco M3 mengalami beberapa kali lag. Namun intensitas lag di Poco M3 itu lebih sering ya daripada Redmi Note 9. Apalagi ketika battle dengan musuh, berasa banget tuh. Dan dalam 20 menit saya bermain, Redmi Note 9 tuh baterainya berkurang 7% dengan suhu naik ke 43 derajat Celcius. Sedangkan Poco M3 baterainya berkurang 6% dengan suhu naik ke 43 derajat Celcius. Lanjut ke game ketiga yang enteng-enteng aja, yaitu Mobile Legends. Di sini nggak ada settingan apa-apa ya, jadi cuman grafik hack aja. Di sini baik Redmi Note 9 maupun Poco M3 sama-sama dapat bermain dengan lancar, playable banget lah. Dalam 30 menit saya bermain, Redmi Note 9 baterainya berkurang 9% dan suhu naik ke 40 derajat Celcius. Sedangkan untuk Poco M3 baterainya hanya berkurang 7% dengan suhu naik ke 42 derajat Celcius. Nah, tapi performa yang bagus tapi kalau nggak didukung dengan baterai yang gede kelihatannya percuma ya. Jadi kedua smartphone ini punya baterai yang berkapasitas sama-sama gedenya nih, cuman beda sedikit, yaitu Redmi Note 9 punya baterai berkapasitas 5000 mAh, sedangkan untuk Poco M3 punya baterai berkapasitas 6000 mAh. Kalau pemakaian sehari-hari sih habisnya cuma 11-12 lah, nggak terlalu jauh beda. Tapi biar jelas, kami tes menggunakan PCMark baterai life dari 100% ke 20%. Untuk Redmi Note 9 dapat 13 jam 31 menit dan untuk Poco M3 dapat 14 jam 3 menit. Nah, dari tes PCMark baterai life aja kelihatan ya, kalau bedanya itu memang 11-12, cuman ya 1 jam lah kurang lebih. Mari lanjut ke bagian kamera. Dari sini aja kelihatan ya, kalau Redmi Note 9 ini bakal punya fitur pendukung yang lebih banyak daripada Poco M3. Karena Redmi Note 9 ini punya setup quad kamera dengan 48 megapiksel kamera, sedangkan Poco M3 punya setup triple kamera dengan 48 megapiksel kameranya. Nah, yang membedakan itu yaitu di sisi sensornya. Di mana Redmi Note 9 menggunakan sensor Samsung S5K GM2 dan untuk Poco M3 menggunakan sensor Sony IMX582 Exmor RS. Karena Redmi Note 9 punya 4 kamera, tentunya di sisi kamera Redmi Note 9 sudah terlihat lebih unggul dengan adanya kamera ultrawide. Jadi buat kamu yang suka foto landscape atau mau ambil foto tapi terbatas oleh jarak, pakai lensa ultrawide semua jadi tanpa masalah. Apalagi hasilnya juga nggak jelek, sudah cukup oke untuk kamu posting di sosial media atau mau dicetak sekalipun. Sekarang ke bagian mode normal atau autonya. Di sini berasa banget bedanya. Di mana hasil foto Redmi Note 9 warnanya lebih natural dengan dynamic range yang lebih luas. Sedangkan untuk Poco M3 hasilnya lebih kontras, lebih vibrant, jadi kalau kamu tipe orang yang nggak terlalu suka ngedit, mungkin lebih cocok Poco M3 nih. Sedangkan untuk di mode portrait, saya lebih suka hasil dari Redmi Note 9 di mana separasi blurnya tuh lebih rapi daripada Poco M3. Sedangkan untuk ke mode video dari sampel ini bisa sama-sama kita lihat kalau Redmi Note 9 tuh gambarnya lebih halus. Nah, kalau untuk fitur-fitur lainnya itu kayak gimmick kecil-kecil aja ya. Jadi tinggal disesuaikan aja sama teman-teman sesuai kebutuhannya. So, kalau bisa menarik kesimpulan, sebenarnya Redmi Note 9 maupun Poco M3 ini tuh nggak terlalu bersinggungan secara langsung. Tapi memang mungkin buat kamu yang lagi nyari smartphone dengan budget mepet, terus speknya tuh juga 11-12 dengan Redmi Note 9, mungkin bisa ambil Poco M3 ini. Apalagi di Poco M3 ini punya dual speaker ya, jadi suaranya itu lebih mantep. Namun buat kamu yang suka ngoprek-ngoprek soal kamera ataupun performa yang lebih oke, Redmi Note 9 ini juga bisa jadi pilihannya. Apalagi harganya juga nggak jauh beda lah antara Poco M3 dan Redmi Note 9 ini. Cuman untuk saat ini kelihatannya akan susah nih untuk dicari kedua smartphone ini. Sekarang balik lagi soal kebutuhan masing-masing teman-teman. Tinggal disesuaikan aja sih budgetnya. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk beli, linknya ada di kolom deskripsi ya. Atau teman-teman mau request juga nih video selanjutnya Poco M3 ini mau kita versusin ke handphone apa lagi? Coba tulis di kolom komen. Mungkin akan kita buat untuk next week. So, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.